ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini bukan kajian tapi ya sekedar sekedar sharing saja, meskipun ada beberapa ayat yang akan disampaikan di sini. Saya bisa mendengar ya apa yang saya ngomongkan di sini. Nah, ini bahwa kalau kita melihat pada dua itu ya, yang atas itu adalah ayat, yang bawah itu adalah hadis, maka kita bisa melihat ya bahwa di atas itu ayat tentang bahwa Allah itu menciptakan malam dan siang, matahari bulan, sehingga bisa keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Tetapi di bawahnya itu adalah hadis yang menyatakan bahwa kalau kita mulai berpuasa, kita memulainya ketika kita melihat hilal, dan berbuka atau mengakhiri puasa ketika kita juga melihat bulan. Bila ia tidak tampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadi ya perbedaan ya, khilafiyah ya. Tetapi hari ini saya tidak bicara masalah dua hal ini, tapi lebih kepada yang pertama, bahwa dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya berada di dalam garis edarnya. Artinya bahwa itu adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa matahari, bulan itu beredar di dalam garis edarnya. Nah, kalau kita lihat bulan beredar pada garis edarnya, semua orang sudah tahu. Karena apa? Ya karena kita tahu bahwa bulan itu mengelilingi bumi gitu ya. Matahari mengelilingi garis edarnya. Di mana garis edarnya matahari itu? Secara ilmiah, maka para ahli mengatakan matahari itu mengelilingi pusat dari galaksi gitu ya. Sehingga bahan kajian kita kali ini adalah saya ingin ingin berbagi informasi ya tentang sains, apa yang dimaksud dengan sains, sehingga sains menurut Barat dan sains menurut Islam, dalam hal ini saya ganti menjadi Timur, akan menjadi jelas. Jelasnya di mana? Yaitu di penyifatannya serta ketujuannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat sains dalam Al-Quran yang hampir semuanya itu ada banyak ya, ada yang menyatakan 800, ada yang menyatakan 1000, sedangkan ayat Al-Quran itu sendiri sekitar 6.000-an. Artinya apa? Seperenamnya ya, seperenamnya itu adalah ayat-ayat mengenai sains. Ini beberapa ayat yang sering kita bisa lihat ya mengenai ayat-ayat dalam sains. Ada banyak, ada 4 di sini ya. Yang pertama yang bersesuaian dengan nama masjid ini ya, wa anzalnal hadida fihi ya ba'sun sadidun wa manafi'ul linnas, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat dari manusia. Kenapa kok memakai redaksi kami turunkan besi gitu ya? Kenapa kok tidak kami sediakan gitu misalnya ya? Mohon maaf ya, saya bukan ahli tafsir ya. Tapi dari sini ada yang menafsirkan bahwa kami turunkan besi, artinya bahwa besi itu ada alien. Bagi apa? Bagi bumi ini. Artinya bahwa besi itu tidaklah diciptakan ketika bumi terbentuk. Besi atau unsur-unsur besar lainnya itu, unsur-unsur berat ya maksudnya ya, itu hanya bisa terbentuk di bintang. Artinya bahwa besi itu ketika kita dulu diajari ya di SMP SMA bahwa kabut gas itu adalah terdiri dari hidrogen sama helium, 1 sama 2 nomor atomnya ya. Besi berapa? 32 gitu ya. Sehingga dia tidak mungkin terbentuk hanya dari gabungan-gabungan hidrogen, helium dan sebagainya. Tapi dia harus dipaksa untuk kompaksi ya,
di sebuah keadaan yang sangat-sangat ekstrim. Di manakah itu? Anda tahu jawabannya. Di inti bintang. Ketika bintang membakar semua hidrogen dan heliumnya, maka dia membentuk unsur berat. Ketika dia habis hidrogen sama heliumnya, maka terjadi ledakan bintang. Ledakan bintang itulah yang akan menghasilkan besi yang akan disebarkan ke alam semesta. Itu kalau menurut penafsiran tertentu ya, bahwa memang seperti itulah Gusti Allah itu memberitahu kepada kita gitu ya, tentang tanda-tanda di alam ini ya. Kalau yang kedua tentang penciptaan manusia gitu ya, ini yang membuat Maurice Bucaille ya menjadi Islam ya, Muslim ya. Nah, berikutnya adalah ayat yang saya langsung artikan saja ya. Artinya saya baca, waladzi ja'ala samsu dia awal qamara nuron wa qaddara manazila ta'lamuna ada tassinina wal hisab. Mohon maaf ya, macane gak seperti ya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya bahwa dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Matahari bersinar, bulan bercahaya, artinya apa? Ada sesuatu gitu ya. Dan dialah yang menempatkan tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar, artinya dengan hak gitu ya. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang yang mengetahui. Kemudian ini dari Quran surat An-Naba disebutkan ya, bahwa alam naja'al ardu mihada, kemudian wal jibala audada, artinya bahwa bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasar. Itu ada yang mengartikan bahwa itu adalah menunjukkan sebagai tanda bahwa dataran itu dihamparkan, tapi dihamparkan ada yang menerjemahkannya sebagai sesuatu yang flat gitu ya, itu urusan nanti lah. Tapi intinya bahwa kalau kita diberitahu bahwa bumi itu dihamparkan, maka dia terdiri dari lembaran yang bebas bergerak gitu ya. Kemudian dia dipaku oleh apa? Oleh gunung. Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah tanda tentang teori tektonik, lempeng tektonik gitu ya. Baiklah, ini adalah beberapa contoh daripada ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Yang penting adalah kita tidak berusaha untuk mengartikannya, tapi menyikapinya nanti gimana ya tentang ayat-ayat yang ada di situ itu. Nah, ini Islam, Anda sudah tahu banyak ya bahwa Islam itu artinya bahasanya, menurut bahasa artinya damai, selamat, tunduk atau bersih ya. Atau ada juga yang mengistilahkan bahwa Islam itu mengakui kebenaran atau keberadaan sesuatu, yaitu siapa? Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Apa sains itu? Sains itu adalah pengetahuan yang mencakup kebenaran umum yang berkaitan dengan dunia fisik. Ingat ya, fisik di sini ya, tidak metafisik. Anda tahu bedanya fisik sama metafisik. Kalau fisik artinya bahwa dia bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diukur dan sebagainya ya. Besaran fisik ya, kalau kita diajarin smart. Kalau di teknik mesin itu ada meteorologi dan instrumentasi ya. Tujuan utama dari sains ini adalah mengumpulkan fakta-fakta. Artinya apa? Sains tidak mungkin ada tanpa usaha mengumpulkan fakta. Tetapi fakta-fakta yang diakui di sains itu adalah fakta yang memenuhi kebenaran ilmiah. Makanya ketika dalam mengumpulkan fakta, Anda melakukan apa yang namanya penelitian ilmiah, menggunakan metode ilmiah dan sebagainya. Sehingga sains itu adalah sangat bergantung kepada satu, dunia fisik, dua, fakta. Meskipun dia membahas masalah fisik, tetapi kalau dia nggak ada faktanya, tidaklah bisa disebut sains. Paling dekat yang disebut pseudoscience ya, atau apa, ipok-ipok sains gitu ya. Baik, ini adalah sekedar definisi tentang apa Islam, apa sains itu ya. Artinya dari situ sudah mulai kelihatan ya apa tujuan Muslim dan non-Muslim dalam mempelajari sains.
Yang satu menuju kepada mengakui kebenaran, akan keberadaan sesuatu. Yang satu hanya sekedar mengumpulkan fakta, sekedar hanya ingin memuaskan masalah keingintahuan aja. Nah itu ya bedanya di situ. Makanya karena dia hanya ingin tahu, maka ada banyak hal yang bisa dijadikan kajian dalam sains itu macam-macam. Mulai yang sesuatu yang ada aplikasi praktisnya sampai yang woro-woro yang jauh dari aplikasi teknisnya. Kebetulan kalau kita di teknik ya semuanya ada aplikasinya sehingga menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami gitu ya. Nah ini adalah fakta ya, bisa dilihat saja langsung bahwa bukti ilmiah itu adalah dasar untuk percaya. Tetapi bukti itu tergantung kepada Anda. Maksudnya apa? Tergantung apakah Anda mempercayai akan sesuatu itu. Contohnya ya kalau demam itu ya membuktikan tubuh kena penyakit gitu ya, sehingga demam itu adalah tanda dari penyakit. Atau ini ya, di sebelah kiri itu ada jejak ya, jejaknya siapa? Kijang. Kok tahu kalau kijang? Karena kita tahu adanya kijang. Kalau ini adalah jejaknya Yeti itu ya nggak ada orang yang percaya. Kenapa? Ya nggak ada orang yang bisa membuktikan Yeti itu ada atau enggak gitu ya, atau yang lain-lainnya gitu ya. Intinya adalah seperti itu. Nah ini kita bicara masalah bukti ilmiah. Ini yang JWST ya, yang kemarin baru diluncurkan tahun lalu. Kemudian yang kanan itu adalah tanda. Kalau Anda tahu tanda itu adalah tanda lalu lintas ya. Tanda lalu lintas ada 3. Apa aja? Ada perintah, ya amar ya. Ada larangan. Kemudian apa? Informasi dan sebagainya dan sebagainya. Anda pasti tahu ya mana yang termasuk larangan, perintah, mana yang termasuk informasi, mana yang termasuk lain-lain. Biasanya diwakili oleh warnanya. Kalau amar merah ya, itu katanya polisi lalu lintas ya. Bagi yang pernah ikut tes itu sudah tahu ya, tes SIM itu tahu bahwa ini adalah kategori dari tanda lalu lintas. Nah itu juga termasuk salah satu tanda gitu ya. Nah ini, kalau kita bicara masalah apa yang ada di alam semesta, maka kita bicara masalah rumusan atau teori. Apa teori itu? Teori itu adalah sesuatu yang mengatakan tentang bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam menjelaskan fenomena tertentu, gitu ya. Nah, kita tidak bisa menyusun teori, tidak bisa menyusun hukum kalau fondasi sebelumnya tidak ada. Apa contohnya? Teori kegagalan, Tresca gitu ya. Wong sipil kalau mesin tahu ya. Tidak mungkin bisa dirumuskan ketika rumusan tentang tegangan tidak dinyatakan sebelumnya. Rumusan tentang bagaimana memutuskan yang mana tegangan tarik, tegangan geser dan sebagainya, kalau tidak ada, maka Pak Tresca susah ngomongkan masalah teori kegagalan menurut Tresca atau menurut von Mises dan sebagainya ya. Maka di sini ada beberapa contoh dari hukum tersebut. Sebetulnya hukum itu hanya melihat kepada fakta-fakta tadi untuk dikumpulkan, kemudian disalin menjadi sebuah formula. Nah formulanya biasanya itu dia tidak terlalu rumit ya. Kalau dia terlalu rumit maka formula itu menjadi masalah gitu ya. Karena apa? Terlalu banyak variabel gitu ya. Kalau formulanya sederhana, indah, secara matematika indah, maka itulah yang sebagian besar orang percaya itu adalah teori yang benar gitu ya dalam sains ya. Nah ini ada beberapa contoh dari perumusan tersebut. Hukum gerak Anda tahu ya, relativitas khusus dan umum dari Einstein tahu ya, kuantum tahu, kegagalan bahan seperti yang menyatakan kita tahu ya. Nah kemudian pertanyaannya ya, pernahkah kita berpikir bahwa rumusan tersebut telah ada sejak terbentuknya waktu? Ya sudah ada memang hukumnya, tinggal kita menemukannya itu ya. Dari apa? Dari fakta tadi gitu ya.
Kenapa kok tidak bisa ditemukan? Ya karena keterbatasan pengetahuan, gitu ya. Baik dalam teori dasarnya maupun dalam mengungkap faktanya. Karena ketika kita mengungkap fakta kita butuh alat. Kalau nggak ada alatnya, nggak ada datanya. Faktanya menjadi fakta kualitatif, repot, baik, buruk, gitu ya. Nah ini adalah beberapa hal yang patut diketahui sebelum kita maju ke yang berikutnya, gitu ya. Nah ini bagaimana alam semesta ada, itu ada steady state theory, ada infinite universe, kemudian ada creation, ada materialism, kemudian ada chance, gitu ya. Kalau kita bicara masalah teori Darwin, maka Anda tahu ya bahwa semuanya terjadi karena seleksi alam yang terjadi secara acak, kebetulan, kayak main dadu, gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang ya di dunia barat melakukan apa yang menurut mereka benar, gitu ya, bahwa kalau kita lihat maka yang ada di kiri ya, steady state, infinite universe, chance maupun materialism itu menghindari creation, gitu ya. Artinya bahwa dia sangat anti kepada pernyataan bahwa bumi ini terjadi. Sebuah fenomena terjadi adalah karena by design. Kalau Anda kira-kira nulis jurnal kemudian nulis ini ya jelas-jelas kira-kira ya gak diterima jurnal itu, kira-kira kayak gitu ya. Sehingga harus menghindari itu di beberapa jurnal yang misalnya natural, gitu ya. Anda nggak boleh nulis bahwa itu by design, itu nggak boleh, karena pasti ditolak, gitu ya. Nah ada beberapa hal nanti akan kita ketahui satu-satu ya. Ini sudah tadi ya, kita lewati saja ya. Artinya bahwa untuk logika evolusionis itu maka semua yang ada di sekitar kita itu adalah hasil dari kebetulan main dadu tadi ya. Nah ini ya, ini yang dinyatakan tadi ya, chance, materialis, dan darwinis. Kalau infinite universe theory itu artinya bahwa alam semesta ini sejak mulai dulu ya tercipta ya, sampai nanti nggak mungkin akan mengalami akhir, gitu ya. Dia terus berevolusi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, terus gitu ya. Apakah mungkin? Ya nanti kita lihat ya. Nah kemudian kalau materialism itu adalah istilahnya adalah dia hanya tujuan hidupnya hanya menikmati hidup saja ya. Kemudian kalau steady state theory artinya bahwa alam semesta ini selalu berkembang ya, mengembang ya, tetapi dia selalu mempunyai material baru yang bisa menciptakan bintang maupun galaksi yang baru. Intinya kalau menurut ini maka tidaklah mungkin atau sangat sulit sekali alam semesta ini berakhir, gitu ya. Nah ini sekedar tinjauan dari Al-Quran dan tanda-tanda tadi telah kita sebut tanda tadi ya. Nah kalau kita sebut yang 800 atau 1000 tadi, orang sering menyebutnya sebagai ayat-ayat kauniyah, gitu ya. Nah dalam memahami tentang ayat-ayat ini maka ada 4 pokok itu ketika kita bertemu dengan ayat di dalam Al-Quran yang membahas masalah ayat-ayat kauniyah tadi. Nah yang pertama adalah bahwa ayat itu adalah ditujukan ya, misalnya seperti itu, fenomena kealaman yang merupakan tanda-tanda kemahakuasaan dan karunia dari Tuhan. Yang kedua adalah peristiwa atau objek yang dikaitkan dengan tugas seorang utusan Tuhan dan cenderung memperkuat kebenaran utusan ilahi yang di bawahnya. Ketiga, itu adalah tanda yang dibacakan oleh seorang utusan Tuhan. Kemudian tanda yang merupakan bagian Al-Quran atau Alkitab. Nah dalam kesempatan kita kali ini kita hanya membahas mata yang pertama saja, gitu ya, yaitu tentang fenomena kealaman saja. Nah berikutnya ya, ini adalah tanda, artinya aja saya baca ya. Di antara tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia menghendaki. Nah tadi disebutkan 800.000 tadi adalah ayat-ayat tentang
tanda-tanda kebesaran dalam bentuk apa? Ayat-ayat yang ada di alam ini. Ini disebutkan 1000 ya. Kalau 1/6 itu adalah berisi ayat yang memberikan tanda tentang sains, maka bisakah kita menyatakan Al-Quran itu kitab sains? Kalau sains ya, secain, SCIE, NCE, bukan ya. Tapi dia adalah kitab SIGN, sains, tanda gitu ya. Kenapa mesti seperti itu? Ya karena pada dasarnya ya bahwa gitu ya, banyak hal yang dinyatakan dalam Al-Quran itu ada yang hanya berupa kiasan gitu ya, ada yang berupa langsung gitu ya, seperti yang disebutkan di awal tadi atau mengenai fusi tadi, bahwa orang bisa menafsirkan seperti itu gitu ya. Maka yang penting adalah tidaklah terlalu memaksakan diri ya untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab sains hanya karena 1/6 ayat diantaranya itu adalah berisi tentang data-data ilmu pengetahuan. Tapi yang paling penting bagi kita itu adalah meyakini Al-Quran itu adalah Al-Furqan ya, yang bisa membuat kita untuk memisahkan yang benar dan yang salah. Intinya seperti itu ya. Nah nanti kita bisa mengejawantakan ini menjadi tindakan kita gitu ya. Nah, waktunya ya kita percepat aja ya. Nah, penciptaan alam semesta menurut sains dan Islam ya. Nah, kalau dalam alam semesta Anda sudah tahu ya apa ya, Big Bang ya. Big Bang itu apa? Ledakan besar ya, bukan ya. Intinya adalah Big Bang itu adalah sebuah teori yang menciptakannya siapa? Orang Belgia. Dia pekerjaannya apa? Saintis dan juga biarawan. Sehingga apa? Teori Big Bang itu berusaha dicari kelemahannya. Hanya karena apa? Hubungan antara biarawannya itu loh. Nanti menujunya kemana? Creation gitu ya. Nah, kapankah Big Bang tersebut terjadi? Sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Sebelum Big Bang ada apa? Nggak ada yang bisa menerjemahkannya dalam bentuk apa? Persamaan. Nggak ada. Nanti akan kita lihat nanti. Intinya ya bahwa sebelum Big Bang ada singularitas ya. Kalau ada yang suka sama pembahasan alam semesta pasti tahu ya singularitas itu apa. Intinya bahwa singularitas itu titik ya. Titik, nggak ada apa-apa. Waktu nggak ada, ruang nggak ada. Ruang dan waktu tercipta ketika terjadi Big Bang, inflasi tiba-tiba. Dari apa? Titik singularitas menjadi sesuatu yang mempunyai ruang dan waktu. Jadi dari sini kita tahu bahwa awal ruang dan waktu menurut sains itu adalah Big Bang. Apakah ada teori yang lain? Ada. Tetapi Big Bang menjadi sesuatu yang sangat sesuatu yang eksotik ya. Karena apa? Karena dia confirm ya dengan hasil penelitian gitu ya. Nah ini istilahnya adalah bahwa alam sekarang itu mengembang, kayak Anda kalau narik karet gitu loh ya, ditarik mengembang gitu ya. Nah ini kita lihat saja, intinya bahwa orang bisa mengetahui apa yang terjadi sampai 10-43. Tahu bener? Ya nggak tahu. Kenapa dia bisa tahu? Karena ada faktanya. Apa faktanya itu? Energi yang tersisa dari ledakan Big Bang itu. Ingat, ledakan bukan berarti kayak bom, kayak mercon gitu ya, enggak ya, tapi dia tiba-tiba mengembang. Itu yang disebut dengan ledakan ya. Nah ini untuk mengerti bagaimana sains nanti memprediksi alam berakhir, maka kita perlu mengetahui mengenai gaya-gaya yang ada di alam semesta ini. Kalau ini bukan di teknik ya, ini di fisika teoretik ya. Nah ini ya, ini ada teori tentang berakhirnya alam semesta nanti ya. Lah ini kalau kita lihat, maka ini adalah Big Bang yang kiri atas itu ya. Kemudian ada unified interaction, artinya bahwa segala hal yang menahan materi ya, mulai dari apa, andal, atom,
bangunan dan sebagainya ini mulanya satu. Di mana? Di waktu setelah Big Bang terjadi, gitu ya. Nah, ketika si materi tadi semakin inflated atau semakin mengembang, suhunya semakin turun, maka dia mulai terbagi menjadi beberapa gaya-gaya fundamental. Yang pertama sekali muncul adalah gravitasi. Setelah itu ada strong, gitu ya. Dari strong kemudian ada weak dan ada yang elektromagnetik. Itu nanti nggak usah dipikir ya, itu pekerjaannya orang-orang fisika teoretik ya. Intinya seperti itu ya. Nah, ini adalah era yang terjadi kalau ketika alam semesta baru mulai terbentuk, gitu ya. Di sini dikatakan bahwa era quark, era hadron, era lepton, era radiasi. Nah, ini ya. Sekarang kita jauh dari era-era ini, kita lewati aja ya, sekedar tahu saja nggak apa-apa, gitu ya. Nah, ini adalah interaksi awal. Ini adalah era quark di sini ya. Ini adalah era hadron, ini adalah lepton, ini adalah yang sekarang radiasi. Sekarang kita berada di radiasi, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, maka ini lebih mudah dimengerti ya, bahwa pembentukan benda langit itu dimulai dari sini ya, kiri ini ya. Kemudian baru ke pembentukan galaksi, baru pembentukan tata surya, dan baru di detik terakhir di 24 jam kehidupan di bumi muncul. Artinya apa? Kehidupan di bumi ini muncul baru saja. Dia jauh lebih mudah daripada usia alam semesta, gitu ya. Bagaimana alam semesta berakhir? Ini pandangan sains ya. Saya jangan disalahkan ya. Nah, ini ada 3 ya. Head death, big crunch, big rip, sama vacuum decay. Yang 3 di atas, head death, itu adalah keadaan alam semesta ini sangat dingin. Tahu ya, kalau mesin ya entropi dan sebagainya itu ya. Big crunch itu apa? Kembali ke keadaan semula, singuler lagi. Big rip ya, kayak apa? Kalau Anda punya jaket, rip stop itu artinya sobek, nggak sobek gitu ya. Apa yang menyebabkannya? Yang terakhir adalah vacuum decay. Kalau head death itu adalah yang bertanggung jawab adalah energi gelap. Terus nggak usah dijelaskan ya, urusannya ngomong fisika ya. Artinya bahwa karena energi gelap inilah yang menyebabkan nantinya itu terjadi kedinginan yang sangat apa? Sangat ekstrim. Kenapa? Karena energi gelap ini mengalahkan energi yang menahan masing-masing materi jadi satu, gitu ya. Kenapa kok dia terjadi? Karena materi itu berkembang, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah, ini nggak usah ya, Swan ya, big crunch. Ini adalah semula dari singularity kembali ke singularity, gitu ya. Kenapa kok seperti itu ya? Karena kalau kita lihat teorinya kan seperti ini, berkembang, kemudian setelah dia habis masanya jadi black hole. Kalau black hole semakin besar, ya dia menyatu lagi menjadi singuler, gitu ya. Nah, ini Big Bang to Big Rip, gitu ya. Ini adalah robekan hampir sama seperti yang di awal tadi ya, yaitu head death ya, heat death ya. Itu adalah bahwa sama karena dia mengalami yang namanya kelebihan energi gelap. Nggak usah dijelaskan ya istinya ya, intinya gitulah ya. Ini energi gelap juga. Hampir semuanya menyatakan diri sebagai energi gelap dan sebagainya. Nah, yang agak menjadi hal yang sangat menarik adalah yang terakhir ini ya, vacuum decay. Vacuum decay itu apa? Itu ada false, ada true. Ini adalah materi. Agar dia bisa stabil, maka dia harus berada di tingkatan energi paling rendah. Sedikit lebih tinggi dari tingkatan energi paling rendah itu, maka alam semesta ini menjadi tidak stabil.
Kalau dia tidak stabil, maka ada konsekuensinya menurut si pengembang teori ini. Apa itu? Alam semesta menjadi tidak stabil. Kenapa? Karena energinya tidak seimbang, gitu ya. Apakah perlu seluruh alam mengalami hal yang sama agar mengalami ini? Ternyata enggak. Kalau ini dia bisa terjadi di mana saja. Nah, kalau kita lihat dari 3 tadi, maka untuk mencapai keadaan akhir dunia tadi ya, maka butuh waktu miliaran. Bisa diprediksi kalau mengikuti teori ini. Kalau yang terakhir tidak bisa diprediksi karena dia bisa muncul di mana saja. Ada lokal gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ayat tentang akhir dunia gitu ya. Anda pasti tahu ya ini ya. Surat Al-Haqqah itu ya. Maka apabila sangkakala ditiup sekali dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Akhirnya adalah ketika hari kiamat terjadi ya, terjadi begitu aja ya. Kalau diangkatlah bumi dan gunung-gunung, maka berarti hukum alam tidak berlaku lagi seperti sesuatu yang bisa bukan ya. Hukum alam yang selama ini kita kenal tidak berlaku lagi. Kenapa? Ya, karena gunung sama buminya saling berhantaman kok. Artinya hukum alamnya adalah hukum alam yang lain. Gimana caranya? Ya terserah Gusti Allah ya. Karena dia pemilik alam semesta ini dan tahu tentang teori yang benar tentang bagaimana alam semesta ini berperilaku. Manusia hanya berusaha mencari remah-remahan dari teori itu gitu ya. Untungnya apa? Untungnya ya, bukan untungnya ya. 4 teori tadi mempunyai kelemahan yang sangat mendasar. Apa itu? Karena sains itu berdasarkan fakta. Faktanya tidak semua bisa kita dapatkan, maka keempat-empatnya itu disusun berdasarkan pemahaman yang tidak komplit tentang apa? Fakta yang ada di alam. Itu ya. Nah, sekarang yang paling penting ya, ini adalah bagaimana kita menyikapi tadi Al-Quran dan sains, dimensi praktis serta korelasinya. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Harus kita pahami bahwa konsepsi Al-Quran tentang sains modern dan teknologi tidak hanya dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran. Memang boleh sih menyatakan bahwa oh penemuan ini sesuai dengan ayat ini dan sebagainya, boleh ya, akan menambah keimanan kita ya. Tetapi kita tidak boleh begitu terus menerus gitu ya. Karena apa? Cenderung yang menemukan itu adalah non muslim gitu ya. Sehingga kita hanya bisa kayak supporter gitu ya, teriak atau bertepuk tangan gitu ya. Yang secara langsung membicarakan tentang teori ilmiah, melainkan harus dilihat juga apakah ada ayat Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya yang menghalangi ilmu pengetahuan. Nah, sekarang Anda bisa secara klesik-klesik gitu ya menjawab pertanyaan ini, apakah ada jiwa ayat-ayat di Al-Quran yang menghalangi ilmu pengetahuan? Ya nggak ada gitu loh. Apalah takkilun, apakah kamu memahami gitu ya? Paham ora sih gitu. Malah didorong untuk memahami gitu ya. Oke, itu yang penting ya. Ini ada 2, nanti dibaca aja ya, Pak Quraisy Shihab sama Pak Jalaluddin Rahmat. Oh, jangan saya dituduh ya kalau nulis Jalaluddin Rahmat terus gitu ya, enggak ya. Tahu maksud saya pasti Anda ya. Nah, ini ya. Kemudian ini sama juga ya, bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat yang menyangkut penciptaan benda itu, maka harus disertai juga tentang pengetahuan tentang sains modern. Artinya kalau ada ayat kauniyah, dia harus didukung penafsirannya oleh pengetahuan tentang sains modern gitu ya, sehingga kita tidak terlalu menjadi umat yang terkucil menafsirkan ayat kauniyah sesuai dengan pikiran kita yang tidak kompatibel dengan kemajuan. Boleh sih seperti itu ya, boleh sih, boleh aja.
Tapi ya rada aneh gitu ya. Nah ini ya. Nah kalau alam semesta itu ada dalam perspektif Quran itu terjadi tidak dengan sendirinya, tetapi kalau dicipta, maka pasti Gusti Allah itu menciptakan alam semesta secara hak, dan tidaklah mungkin menciptakan alam semesta ini dengan main-main atau secara batil ya. Maka kalau diciptakan secara hak, maka dia mempunyai wujud yang nyata. Itu ya kata ahli tafsir ya. Salah satu ciri utamanya adalah bahwa alam semesta ini tidak dalam keadaan kacau, gitu aja. Kalau dia kacau, maka dia berarti acak, berarti orang-orang yang tadi yang materialisme ya rotok bener gitu ya. Tapi kalau dia chaos, maka bukan chaos, maka dia adalah by design. Itu yang bisa kita sarikan dari itu ya. Kalau dari sisi teologisnya gitu ya, penutupnya adalah bahwa intinya adalah dalam memahami ayat kauniyah itu ada usaha untuk memahaminya. Jangan hanya sekedar memahaminya secara tafsir letterlek saja, tapi harus ada bantalan ilmu pengetahuan yang digunakan. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini ya. Kalau Muhammadiyah bilang nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau orang NU nutupnya pakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq gitu ya. Boleh aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul